Ya, salam Just Talk. Gue balik kali ini mau bahas PSG. Kenapa mereka semena-mena keluarkan duit dan tidak disanksi? Jadi gue browsing, baca di banyak berita di media Belanda, media Inggris, media Prancis. Gue nggak bisa bahasa Prancis, jadi gue kopas Google Translate. Bahkan media Spanyol. Nah, ini beritanya itu agak simpang siur, tapi ada red line-nya yang bisa ditarik. Tapi sebelum ke sana gue mau jelaskan bahwa ada seorang lawyer namanya Juan Branco, dan lawyer ini kalau nggak salah cukup ngetop karena dia pernah menjadi lawyernya Julian Assange. Kalau kalian masih ingat WikiLeaks yang mencari suaka di kedutaan Ekuador di London, terus habis itu gue nggak tahu kemana, di penjara di Inggris kalau nggak salah sekarang. Dia salah satu lawyernya, jadi bukan orang kemarin sore. Nah, Juan Branco ini itu fans Barca, jadi dia melakukan mensu PSG ke pengadilan Prancis. Dan ini sistem, gue nggak tahu bahasa Indonesia ya, kalau dalam bahasa Belanda itu kort-geding. Kort-geding itu kita bisa mensu dan dapat keputusan dari pengadilan dalam beberapa hari, nggak bisa banding dan lain-lainnya. Nah, salah satu yang bahan yang dia minta itu adalah PSG melanggar aturan financial fair play di Liga Prancis maupun di Eropa di tahun 2019-20, yaitu mereka mengeluarkan dana 99% dari gaji, sementara gaji Barca pada saat itu cuma 54%. Nah, sekarang gaji Barca harus dibuat 75% dan PSG nggak jelas gajinya berapa. Dari 3 pemain aja, Neymar, Mbappe, Messi, kalau seandainya Messi jadi, itu udah 100 lebih. Jadi dia flashback 2 tahun ke belakang di musim 2019-20 bahwa PSG pernah melanggar. Intinya minta sanksi. Nah, terus dia bilang dalam 2 hari jika Messi belum menandatangani, itu bisa diberikan sanksi oleh pengadilan. Tapi kalau dalam 2 hari ini, which is itu kemarin, hari ini sama besok, kalau besok Messi tetap belum tanda tangan, pengadilan mengeluarkan keputusan yang fatal, bisa jadi PSG nggak boleh beli pemain dan lain-lainnya. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi, benar atau enggak. Ini satu berita jelas ada hubungannya dengan Messi diincar oleh PSG, karena fans Barca ini, Juan Branco ini nggak setuju, dan dia pertanyakan juga kenapa tim Barcelona tidak mendukung dia atau tidak mengikuti dalam melakukan mensu PSG ke pengadilan di Prancis. Itu dia pertanyakan. Sementara tanggal 25 Juni Marca mengeluarkan artikel, Marca itu koran Spanyol ya, bahwa PSG itu harus menjual pemain sebesar 180 juta untuk bisa mengcover kedatangan Messi kalau mau, dan mengcover semuanya lah. Tapi di sisi lain mungkin PSG tidak melakukan itu, menjual pemain, karena mereka memang belum jual pemain bintangnya. Mereka sudah hitung-hitungan, kalau seandainya Messi datang, penjualan kaos akan naik 200.000. Ini hitung-hitungan di atas kertas. Terus akan 10% turis datang lebih banyak ke Paris. Kalau seandainya pun itu benar, ini kan harusnya dipisah. Harusnya financial fair play itu lebih tegas, dan juga Liga Prancis terhadap PSG, tapi tidak dilakukan. Nah, ini yang gue mau kulik juga. Jadi ada hubungannya. PSG, kita tahu bahwa mereka sebenarnya PSG itu bukan, pemilik PSG itu bukan kayak MU, kayak Arsenal, kayak City, bukan City, kayak Liverpool lah, dimiliki oleh satu orang. Tapi praktis yang miliki itu negara, diwakili oleh seorang Nasser lah.
Karena Qatar itu kan ya kayak kerajaan lah, kasarnya begitu. Apa namanya, si pemilik Qatar ini duitnya itu kan nggak ada serinya. Kenapa tidak bisa mengikuti? Nah, kita flashback lagi ke belakang. Salah satu kekuatan PSG di Eropa, kenapa lobbynya bagus, di board direkturnya UEFA, pengurusnya itu boleh 2 orang dari klub. Oke. Satu, Agnelli sudah masuk, dan kedua itu si Nasser ini, pemilik PSG. Jadi dia sudah di bagian dari board itu. Nah, siapa yang mengusulkan dia? Itu asosiasi klub Eropa. Van der Sar di sana sebagai wakil ketua. Kenapa klub-klub kecil tidak dilibatkan, atau klub menengah lah? Kenapa harus klub besar? Nah, ini di sinilah kuatnya si siapa namanya, Nasser, bahwa dia itu bisa, gue nggak tahu dengan cara yang legal atau ilegal, dia bisa meyakinkan member-member lain untuk menvote dia. Nah, terus financial fair play-nya UEFA itu mau dirubah. Pastinya apa nggak jelas juga. Jadi tahun lalu 2020 itu sudah dibikin fleksibel lah. Jadi memberi kesempatan, kebebasan kepada klub untuk mengelola duitnya sendiri. Karena mereka lihat setelah 10 tahun ini finance fair play nggak jalan sama sekali. Contoh kembali lagi PSG yang ngadalin UEFA beli Neymar dengan gratis, Neymar buyout sendiri dengan 220 juta, ya nggak masuk akal. Neymar ambil duit dari mana? Itu dari sponsor yang nilainya 400-an. Jadi dua itu ke Barca, sisanya buat dia dalam tanda kutip untuk mempromosikan Piala Dunia di Qatar. Nggak masuk akal sama sekali. Tapi ya ini cara-cara klub besar untuk menghindari aturan di financial fair play. Terus di samping itu perubahan FIFA pun nggak tahu, dan Liga Prancis itu pun juga meringankan aturan masalah financial fair play di negaranya karena pandemi. Hanya La Liga aja masih kepala batu. Untuk gue sih agak aneh sebenarnya, kalau diseret ke pengadilan La Liga pasti kalah. Karena aturan yang berlaku di situasi normal tidak bisa diterapkan di force major pandemi. Itu juga termasuk pasal yang 50% dan lain-lainnya. Inilah salah satu kenapa PSG begitu kuat untuk bisa mempertahankan klub pemain-pemainnya, karena networknya kuat. Dan yang bikin lucu lagi, alasan dari Liga Prancis kenapa PSG dibebaskan sampai 2023 untuk jual beli pemain, itu karena PSG atau Nasser menjadi tuan rumah Piala Dunia di Qatar. Nah, pertanyaan gue adalah, ini Prancis apa hubungannya dengan Piala Dunia? UEFA pun gak ada hubungannya dengan Piala Dunia, karena di Twitter beredar berita dari Madrid apa gitu bahwa UEFA membebaskan PSG. Ternyata tidak sepenuhnya itu Liga Prancis, LFP, yang membebaskan semua klub untuk bernegosiasi sendirilah. Sementara PSG kan duitnya paling banyak. Cuman Daily Mail bilang bahwa karena aturan financial fair play itu lagi dilonggarkan, dan mereka juga akan datang dengan aturan baru, maka dari itu PSG bisa semena-mena untuk bisa beli pemain. Nah, konklusi yang gue tarik dari sini, lama-lama sepak bola itu milik klub-klub kaya. Jadi klub-klub kecil itu atau klub menengah tidak dianggap, dan gap antara klub kaya sama klub menengah ke bawah itu akan lebih besar. Kalau lu nggak bisa survive, yang jadi korban itu nanti siapa? Klub Italia sama klub Jerman. Klub Inggris masih punya duit,
klub Italia sama Jerman itu dari sisi TV rights mereka sudah kalah. Kecuali mereka setiap tahun lolos ke semifinal Champions League, ada ekstra duit atau juara, kan enggak, faktanya kan enggak. Bayern Munchen juga mau sampai kapan? Kalau seandainya orang-orang kayak Severin sama Nasser dan lain yang punya koneksi kuat, yang ngelobinya jago, gue nggak tahu ada amplop atau enggak di bawahnya, tapi gue yakin ada. Kita tahu bahwa bulan April sudah ada beberapa pegawai UEFA ditangkap karena korupsi. Ini yang belum ketahuan juga berapa. Sebenarnya untuk gue sih ini menyedihkan. Maka dari itu gue bilang, ya gue harap sih Messi nggak ke PSG, tapi ya susah juga. Messi-nya masih incar duit, PSG-nya bisa bayar. Karena kalau tim-tim kayak gini dibiarkan, ya sepak bola mau kemana? Oke, itu dulu sementara. Thanks for watching.